Woi, lu pada masih inget kan iPhone yang gue beli dari PS Store, iPhone 8, 64 GB, gue dapat di 4 jutaan. Kemarin kan ceritanya gini, iPhone-nya itu gue pengen tes-tes gitu kan, gue siram-siram gitu, gue cemplung-cemplungin gitu, tapi ternyata iPhone yang gue punya ini langsung kayak apa ya, LCD-nya tuh kayak kayak gradasi gitu. Kalau kalau kata Lulu Pade bilang kayak efek TikTok. Yang jelas LCD-nya tuh bermasalah cuy. Dan sini gua pengen sedikit apa ya, sedikit flashback dulu ke lu. Ini di mana nih yang video lu lihat ini detik-detik di mana momen iPhone-nya belum gue siram air. Masih segel, belum pernah gue bongkar sama sekali, belakangnya masih mulus, semuanya masih bawaan dari toko mereka. Nah, setelah itu langsung gue siram kan, ceritanya gue siram. Nggak dalam sih, maksudnya nggak banyak, kayak kayak cuman pengen ngasih tahu ke lu aja gitu. Intinya tuh gue pengen ngebuktiin ke lo bahwa iPhone itu udah full total itu kena air semua cuy, alias kerendam. Nah setelah itu kan gue coba nyalain kembali kan, gak gue matiin sih, kayak cuman gue sleep gitu aja cuy. Dan waktu gue nyalain, gue sleep, maksudnya nyalain mati kayak yang tadi lu lihat. Terus gue coba rendam beberapa menit lagi, tapi setelah beberapa menit kemudian setelah gue rendam, LCD mulai bermasalah cuy. Kalau lu pada bilang yang komen di video gue kemarin, itu kayak efek TikTok. jadi jadi gimana gitu, akhirnya gue putusin ya gue coba diemin, tapi lama-lama kelamaan ah malah makin parah nih, puyeng nih gue cuy. Akhirnya gue putusin buat ngebongkar iPhone ini, dan berhubung ini bukan video tutorial buat ngebongkar iPhone, lo kalau mau nyari tutorial lo langsung cek kayak di video yang lain. Nah ini adalah bagian dalaman dari iPhone 8 yang gue beli dari PS Store. Oh ya, gue pengen sedikit note ke lu ya. Stok yang gue pegang ini nggak berarti menggambarkan semua stok yang mereka jual. Pokoknya gue bodo amat, mau lu masih anti air mau enggak ya, gue nggak peduli sih. Yang penting ini gue pengen ceritain unit yang gue dapat aja ya. Dan di sini lu bisa lihat, sini bagian kiri dan bagian kanan, ini ada bagian yang kayak perekat anti air itu masih ada, tapi sebelah kiri di bagian housing ini, nah ini lagi gue tunjuk, itu nggak ada. Di sebelah kanannya ada, di sebelah kiri nggak ada. Jadi dia kayak belang gitu. Seharusnya kan kalau iPhone yang nggak anti air, ya maksud gue iPhone yang anti air itu ketika dia tuh ada sertifikat IP-nya, otomatis kan dia pakai adhesive kan. Sebenarnya mulai dari iPhone 6 sih. Tapi ketika adhesive pelindung anti air itu nggak dipasang, dia tuh kayak ada gap gitu, kayak cetak-cetak gitu di layarnya. Nah, biasanya itu cukup diakalin, direkatin bagian adhesive itu, perekat anti air itu cuma ditaruh bagian atas sama bagian bawah aja. Dan iPhone yang gue punya ini, dia kan perekat anti air itu nggak ada kan di sebelah bagian kiri. Jadi waktu kita pegang, waktu gue beli unitnya tuh kayak gue pegang rapet, rigid gitu. Maksudnya, wah ini gue sih yakin ketika gue cemplungin bakal nggak kenapa-napa. Soalnya waktu gue pegang nggak ada yang renggang gitu, LCD-nya rapat. Tapi ternyata semua berkata lain cuy. iPhone gue LCD kemasukan air, mungkin ceritanya beda ya ketika ketika iPhone ini mungkin gua tenggelamin sesuai spesifikasi standar IP-nya 1,5 meter di 30 menit, itu wah itu bakal parah lagi sih. Jangankan 1,5 meter, mungkin kedalaman sekitar 30 cm aja di kolam renang, sekitar 1 menitan aja, itu mungkin udah merembes masuk ke modul kamera, masuk ke mesin, dan itu bisa amsyong banget, apalagi air kaporit kan. Jadi menurut gue, iPhone yang gue beli dari PS Store anti air atau enggak? Jawabannya enggak cuy. Jadi iPhone yang gue pegang ini enggak anti air, maksudnya enggak tahan air ya. Bodo amat lo mau nyebutin anti air, tahan air, intinya sertifikat IP-nya di sini di iPhone yang gue pegang ini enggak aktif, alias enggak guna. Jadinya lu bisa lihat sini bahwa adhesifnya itu, ini ada bekas adhesifnya sengaja gue lengketin ke housingnya. Nah itu cuman ada di bagian kanan aja, ketika housingnya dibuka di bagian sisi kanan aja. Sedangkan di bagian sisi kiri housingnya dia polosan, nggak ada perekat anti airnya, itu nggak ada, nggak lengket sama sekali. Di sini gue nggak pengen bicarain spare part dalamannya ori atau nggak, itu coba aja lu lihat sendiri ori atau enggak. Tapi yang jelas untuk baterainya, dia perekat baterainya ada atas bawah. Oh iya, gue sedikit jelasin kenapa perekat baterai atas bawah. Ini kan udah support wireless charging kan, jadi dia di tengah-tengah ada sensor yang dimana itu perekatnya itu jadinya di atas bawah. Nah kalau lu lihat perekatnya cuma ada di bawah doang, itu fix biasanya baterai udah pernah diganti, dan perekatnya itu yang memang agak rare gitu buat di
toko online pun agak rare, tapi gue nggak tahu sih kalau sekarang udah mau mulai banyak yang jual atau belum sih untuk perangkat baterainya. Dan ini udah nyala ya, ini udah gue hidupin lagi. Coba lu lihat nih. Ini baru pengen gue hidupin. Untuk LCD-nya, gue sedikit cerita ke lu ya. Ini LCD udah gue keringin ya. Step pengeringannya nggak gue kasih lihat ke lu juga karena waktu gue mepet banget pada saat gue ngeringin itu, karena gue fokus ke bagian mesinnya. Jadi ya teman gue bantuin buat ngeringin LCD-nya. Setelah gue cek-cek sih mesinnya nggak ada yang kena sih. Cuman gue keringin lagi aja cuy. Untuk housingnya ori atau enggak, lu coba lihat aja tadi di bagian dalam itu waktu gue bongkar ori atau enggak. Gue no komen. Intinya sih kalau buat LCD-nya ini cukup gue keringin pakai hair dryer aja bagian sampingnya itu sekitar 1 menitan gitu. Memang agak terasa panas. Dan kenapa nggak gue buat langsung videonya gue bongkar iPhone terus gue kasih lihat setelah gue rendam itu. Jadi gue tunggu dulu cuy, sekitar 1 mingguan pakai, gue pengen ngasih tahu ke lu maksudnya. Agak nggak make sense sih ketika iPhone baru kena air gitu terus gue keringin terus langsung gue, wah ini cuy ini udah anti air, udah nggak ngapa-ngapa nih, enggak cuy. Maksudnya gue pakai dulu, gue yakinin dulu ini rusak atau enggak. Nah setelah 1 minggu nggak rusak, lu bisa lihat di sini. Tanggal yang ada di iPhone ini coba lu bandingin dengan video sebelumnya yang waktu gue rendam air. Setelah 1 mingguan lebih gue suruh teman gue pakai, nggak ada masalah, oke lancar jaya, ya udah baru gue videoin ke lu. Maksudnya benar-benar yakin gitu udah nggak ada masalah, benar-benar masalahnya udah clear gitu, udah nggak ada permasalahan lagi yang ada di handphone ini. Untuk permasalahan sih cuman LCD sih sebenarnya, cuman gue kan pengen jangka panjang aja kan, pengen ngasih tau ke lu juga gitu. Untuk 3D touch semuanya oke. Cahayanya, tampilan di LCD-nya semuanya oke, sensitivitasnya oke. Di sini gue nggak pakai temper ya, karena menurut gue apa ya, gue juga pengen ngasih lihat ke lu aja nanti di agak-agak akhir video gitu. LCD-nya tuh ada baretan atau enggak unit yang gue beli. Dan menurut gue LCD-nya sih selama semingguan pakai tuh kan gue suruh adik-adikan gue pakai kan. Tadi sih pengen gue suruh tante-tantean gue pakai, cuman gue lagi jarang ketemu dan kata dia sih nggak ada masalah. Dan ini background putih. Untuk background putih lu bisa lihat nggak ada corak-corak kayak bekas noda air gitu. Kenapa? Karena dia itu gue curiganya airnya itu masuk dari sela-sela dari jaring-jaring speaker telepon yang ada di atas nih, dekat kamera buat selfie. Nah itu kan kayak ada jaring speaker, dia masuk dari situ cuy. Nah masuk dari situ merembes, mungkin kena ke bagian atasan LCD-nya itu. Nah makanya LCD-nya tampilannya tuh bergaris-garis. Tapi dia belum sempat masuk ke sela-sela frame samping LCD-nya. Kalau sempat masuk terus wah amsyong sih gua tuh bakal harus ganti LCD. Kalau enggak ya udah kayak ada bekas air aja gitu di LCD-nya, di backlight kayak gitu. Bakal nggak guna juga, dia dryer juga paling cuman buat balikin fungsi cahaya LCD-nya jadi lebih normal lagi. Untuk backlight itu kalau udah kena air ya udah bakal ada noda-noda bekasnya gitu cuy. Untuk kamera ini gue penasaran kan, setelah 1 mingguan itu gue coba temen gue pakai, setelah dia pakai nggak ada masalah juga. Dan di sini gue juga bisa buktiin ke lu, gue kasih lihat ke lu. Untuk kameranya clear, nggak ada masalah, nggak ada titik-titik bintik atau kayak ops gitu, semuanya oke. Ini coba gue perjelas foto, hasil fotonya ini udah gue zoom ya, cuman belum gue zoom yang maksimal gitu. Intinya kualitas fotonya normal, selayaknya iPhone 8 pada umumnya, nggak ada masalah ya. Ini coba gue zoom ya, ini coba gue zoom lagi. Dan menurut lo gimana hasil fotonya? Gak ada masalah kan? Oke-oke aja kan? Tapi ya agak-agak hati-hati sih lo kalau misalnya lu pengen beli iPhone yang bener-bener anti air. Saran gue langsung aja sih di tempat resminya cuy, karena ya itu udah terjamin. Ini coba gue zoom maksimal ya. Gue zoom maksimal, ini gak ada masalah ya. Kameranya tuh oke, bagus. Dan sekarang kita ngetes speaker kali ya. Lu penasaran kan? Ini coba lu denger deh suaranya. Untuk urusan speaker normal, clear, nggak ada masalah juga setelah direndam-rendam kemarin-kemarin itu yang semingguan yang lalu. Dan di sini gue pengen kasih lihat ke lo, untuk layarnya yang gue dapat ini sih unitnya lumayan mulus ya. Tapi waktu gue pegang kan dia LCD-nya tuh bener-bener rekat kan ke bodinya. Tadi yang kayak tadi gue bilang, gue pikir
ya gue tiban, maksudnya gue siram air juga, gue cemplungin juga nggak bakal masalah, masih rigid lah, ini masih LCD dengan frame yang ada di housingnya, masih benar-benar lengket banget. Tapi setelah gue cemplungin, ya ternyata perekatnya nggak ada, terus jaring speaker di bagian speaker telepon atas juga bermasalah. Dan coba lu denger deh, ini kondisi suara di mana tuh perekatnya nggak ada. Nah, kalau lo beli iPhone 6s ke atas, iPhone 7 dan lain-lain, ketika lo denger tadi kayak cetek ketika LCD lo tekan-tekan ada bunyi seperti itu udah fix, dipastikan iPhone lo tuh sertifikatnya udah nggak main lagi, jadi nggak bisa kena air-air gitu, jadi hati-hati aja. Dan kemarin tuh ceritanya waktu gue dapet ya, yang kayak gue bilang tadi masih rapat gitu, dan gue kira anti air, tapi ternyata ya gitulah LCD-nya. Terus buat kemulusan LCD, oke sih, nggak ada masalah sih. Nah, sekarang kesimpulannya nih cuy, gue beli iPhone 8, tapi ini gue minta bantuan lo ya, kesimpulannya nih, worth it atau enggak. Gue beli iPhone 8, 64 GB, harga 4.150.000, aksesorisnya enggak original, dan iPhone 8 yang gue pakai ini LCD sih masih ori ya. Kesehatan baterai 100%, untuk baterai ori atau enggak tadi lo bisa cek sendiri, udah gue bongkar. Ini coba bantu gue nilai ya, jadi nanti gue bisa perhitungin lagi buat konten berikutnya. Dan yang paling penting, seharusnya iPhone 8 ada sertifikat IP68-nya, tapi nggak aktif di sini. Gue cemplungin kemasukan air bagian LCD ya. Jadi menurut lo worth it atau enggak? Coba lo nilai sendiri cuy. Tapi yang jelas LCD-nya sih sekarang oke-oke aja.